wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya pada hari ini akan menyemprot tanaman cabai saya yang saat ini terkenal dengan kutu putih ya. Ramuannya adalah larutan dari daun serai yang sudah kita masak sampai dengan mendidih, lalu kemudian kita ambil, lalu kita tuangkan ke dalam tempat ini ya, tempat untuk menyemprotnya. Sudah, kemudian kita campur dengan sedikit rinso ya, sedikit rinso. Fungsinya adalah untuk memberikan efek racun. Di hadapan saya ini ada terong ya. Terong ini sudah berumur 3 bulan. Sejak bulan Januari kemarin kami tanam. Hambatan utamanya memang ada serangan hama putih, kutu putih, terutama di balik daun ini. Daun yang besar seperti ini ada kutu putihnya. Ini alhamdulillah sejak nanam juga kita semprot dengan larutan daun serai, dan saat ini sudah berbuah ya. Sebentar lagi insya Allah akan kita panen. Media tanamnya yang digunakan adalah pupuk kandang dicampur dengan air dengan media tanah. Pupuk kandang yang digunakan adalah kotoran kambing, kemudian ditambah lagi dengan kotoran sapi dengan masing-masing perbandingan 1:1. Jadi ini terong murni ya, tidak ada pestisida dan tidak menggunakan pupuk kimia. Insya Allah ini adalah terong yang sehat, terong organik istilahnya, karena semuanya menggunakan pupuk maupun pestisida organik. Kelemahan nanam terong maupun nanam cabai di musim hujan ini adalah tantangannya: pertama kutu putih ya, yang kedua adalah trips, yang ketiga tungau, yang keempatnya adalah kutu hijau. Semua menyerangnya daun. Kutu putih maupun kutu yang hijau atau apis itu biasanya menyerangnya di balik daun tanaman. Jadi tanamannya nanti diisap sehingga kemudian menjadi keriting. Kalau sudah keriting begini tidak bisa maksimal ya untuk bisa berproduksi. Sedangkan tungau biasanya menyerangnya seperti ini bentuknya nih, daunnya menggulung ke atas. Kalau yang sebaliknya menggulung ke bawah seperti daun sendok, itu trips. Ini juga sama, keempat hewan ini atau hama ini semuanya ya mengganggu pertumbuhan tanaman karena daunnya itu tidak bisa tumbuh dengan optimal. Kemudian sahabat sekalian, saat ini juga kita saksikan saya juga menanam tanaman apa nih namanya, porang ya. Ciri dari porang itu ada kataknya. Ini saya tanam kemarin di bulan Oktober, sekarang di bulan Maret, berarti sudah sekitar 5 bulan ya. Dari tanamannya yang kami tanam kemarin, dari kataknya tumbuh menjadi 2 ini tanaman utamanya. Adapun yang tengah ini adalah tanaman yang kedua atau istilahnya tunas yang kedua. Jadi tunas yang kedua ini tumbuh lebih bagus dibandingkan dengan tunas pertama. Nanti pada saat umur sudah 7 bulanan, sekitar bulan April nanti, ini nanti akan mengalami dorman. Jadi akan melepas istilahnya, akan mati. Lalu katak ini akan jatuh. Nah, katak yang jatuh ini sebutnya katak dorman. Inilah katak yang paling bagus untuk dijadikan sebagai benih ya. Pertumbuhannya insya Allah lebih bagus dibandingkan dengan dari umbi-umbian, karena umbi-umbian itu ada peluangnya busuk dan umbu. Nah, pada saat umur 7 bulanan atau 8 bulan, 9 bulan ini bisa dipanen, namanya umbi mini. Nah, umbi mini inilah yang sebetulnya lebih dicari oleh konsumen dibandingkan dengan umbi yang besar, karena diduga kadar airnya lebih rendah, sehingga rendemennya atau hasil patinya atau hasil dari tepungnya itu lebih banyak dibandingkan dengan umbi yang lebih besar.
Jadi rendemennya bisa di atas 20% ya, 25 sampai dengan 30%. Kalau umbi besar itu rendemennya di bawah 20%, sekitar 15 sampai dengan 20%. Jadi inilah yang sekali lagi yang dicari oleh para konsumen, kataknya untuk dibenihkan kembali, katak yang sudah jatuh, katak dorman, sementara umbinya adalah umbi yang mini atau umbi kecil. Nah, demikian sahabat sekalian penjelasan saya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.